ini film settingan deh, kayak editan gitu. Kalau jadi kayak pergi lo gitu. Pergi lo setan gitu. Setannya lagi ngerayap di tembok tuh, Sir. Waduh. Kayak terbang gitu kayak wow. dia pas ditunjukin benda itu dia langsung wow. Apa nih gitu. Kabur. Anjir langsung gak ikutan dia. Kena cooldown dia langsung. Kembali lagi di Screen Story Podcast, para pendengar kayak radio aja ya. Akhirnya kita kembali lagi membahas film horor Indonesia. Enggak sih, film Indonesia yang akhir-akhir ini cukup ramai juga gitu ternyata. Dan saya sedang bersama teman saya. Ya, perkenalan. Halo, nama gue James Bond. Kalian boleh panggil gue Ucup. James Bond Margonda ya. Yoi. Itu dia bawa mobilnya apa kalau boleh tahu? Mobil apa, Pak? Buat Supra RWB. Oke, jadi hari ini kita akan bahas apa nih, Sir? Oke, kali ini kita tuh bakal bahas film-film horor yang lagi mau tayang di bioskop Indonesia. Mau tayang apa sudah tayang? Yang sudah tayang sih. Oh ya, udah tayang. So ini karena bulan ini ya sudah melewati bulan puasa. Saat bulan kok bulan sih? Inian Lebaran, pas Lebaran. Salah. Orang-orang tuh ingin refreshing, Sir. Ah, masa ke puncak terus gitu. Ke mall yuk gitu. Oh. Bukan udah bosen ya ke mall mulu ya. Kita nobar gitu, nobar. Jadi makanya banyak PH film dia beli tanggalnya pas Lebaran gitu. Jadi biar nggak rebutan sama PH yang lain, Sar, gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini kita akan membahas film-film Indonesia karena film luar tuh tidak nasionalis. Kita harus mendukung perusahaan Kita film mendukung UKM ya. UKM lokal. Usaha kecil mikro ya. Ya udah, lo mau bahas apa? Tadi kayaknya mau ini loh. Oke, gue mau bahas film ini Kodrat 2 yang udah gue tonton kemarin. Aduh. Ya ada sinopsisnya apa? 5 anjir. Itu ada macan diri. Setelah pertempuran melawan Aswa. Lu saya gitu. Ada Asu aja. Nama setannya Asu ala nih, nama setannya apa iblis? Ya pokoknya antara setan atau iblis lah itulah. Pokoknya villainnya. Ini. Berarti kalau ketemu setannya Asu gitu. Kodrat melanjutkan perjalanan mencari Azizah. Ini siapa? Oh, ini istrinya. Menderita depresi karena menjual dirinya pada Aswal demi menyelamatkan Alif. Nah, ini Alif siapa? Alif tuh anaknya. Oh, anaknya mereka berdua. Ya. Oh, jadi si istrinya menjual jiwanya buat nyelamatin anaknya. Ya. Terus nanti anaknya jual jiwanya buat ibunya deh. Jadi muter aja terus. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Aduh. Ini agak ini ya. Azizah ternyata sudah keluar dan bekerja di sebuah pabrik. Wah. Kita langsung bridging ke pabrik gula ya. Enggak, jangan. Pemintalan yang justru tengah dirundung masalah atas rangkaian kematian misterius. Wah, seru juga nih, Sar. Akibat ritual iblis yang dilakukan pemilik. Waduh, kok dari istrinya ke ini ya, ke sini. Oh, berarti ada babak-babak kayak gitu ya. Menyelamatkan Azizah dengan apalagi ketika semua teror ini muncak serangan kesurupan massal di mana iblis sekali lagi siap untuk menyerang. Siap. Menunggu kodrat takluk ke perangkap mereka. Oh, oke. Dari premisnya cukup menarik ya. Gimana menurut lo film ya? Bagusnya dulu dah, bagus. Kalau menurut gue dari segi bagusnya tuh actionnya tuh bagus banget menurut gue. Terus juga ceritanya tuh
gimana ya? Kalau dibilang masih kental gitu loh sama budaya Indonesia gitu loh. Kesurupan segala macem, lu tau lah. Oke. Ya, lanjut. Ya. Jadi pas gua nonton di film tuh gimana ya gua ngomong ya anjing, gua kaget di awal-awal tuh bukan bukan apa kayak horor yang sampai merinding, tapi anjing gimana gue ceritanya ya. Jadi si si siapa sih namanya, si Aziza ini, si istrinya Petat itu tuh gue nggak tahu ya, kayaknya dia mimpi itu tuh dia di, waduh ini bisa lu sensor kan nanti. Nggak mau gue sensor. Ribet. Ya. Ribet. Apa? Secara halusnya lah, halusnya. Ayo. Ini nggak ada kata halusnya anjing. Ya apa, Cok? Di apa? Gue langsung to the point aja ya, nanti bisa lu sensor mungkin. Anjir. Jadi baru di awal scene yang mana ini tuh sebenarnya film horor, tapi lu bayangin aja si istrinya nih di Koplo. Anjir, apaan sih? Nah, di situ tuh gue bingung, anjing, kok begini sih awal-awal film. Dan terus si iblis itu bilang kayak dari sinilah Bani Adam dilahirkan gitu loh. Jadi kan terus yang ditampilin tuh cuman mukanya gue liat. Jadi gue bingung, anjing ini tuh film apa sebenarnya gitu. Gue salah nonton film apa gimana? Terus gimana? Enggak, Ya, cerita saja. ya itu di situ doang sih yang gue agak bingungkan gitu loh, kok bisa gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau gue bilang filmnya tuh ceritanya bagus dari awal ke tengah aja sih menurut gue. Terus di akhir-akhirnya tuh lucu anjing, kayak kenapa gue bilang lucu kayak gini, di pertengahan film nih lawannya nih iblis itu keren gitu anjing, kayak Keren. apa bertanduk gede gitu. Tapi pas di akhir-akhir anjing iblisnya botak, cowok gue nggak ngerti kenapa. Gak ada tanduknya apa? Botak, bener-bener botak anjir. Enggak. Coba Biasanya kan iblis kan ada tanduk. Ini nggak ada. iya, ini jadi botak anjing. Coba lu searching aja tuh, Aswala tuh dari namanya. Nggak mau. Nah, gue nggak tahu ya kenapa dia botak, kayaknya tuh Apa sih namanya, gara-gara Aswala ya? iya itu bener gitu tulisannya, botak anjing. Oh botak. Kagak ada rambutnya. Tapi botak anjing. Ini ada rambutnya, Cok. Nah, atas. No, ini. Nah tuh, itu botak. Atasnya botak anjing. Iya kan lu atasnya kocok ya, bawahnya masih ada itu. Iya kayak Pitak dong anjir namanya. Iya, ini pitak. kan. Ya, Kagak itu ada rambutnya anjir. Itu botak anjing atasnya. Itu kayak bapak-bapak yang udah stres sama kerjaannya gitu loh, yang botaknya di tengah doang. Kayak orang yang ini terus ya, menggunakan otaknya terus sampai pusing juga. Oke. Nah itu. Nah kayaknya tuh si iblis ini tadinya ada tanduknya, cuman tuh kalah sama si Kobata ini, kalah sama MC, kalah Batman. Ini jadi botak. Jadi Hellboy nanti. Di situ gua lucu sih. Cuman kemarin tuh gue di akhir-akhir film kurang nikmatin filmnya karena gue kebelat kencing gitu. Gue pengen keluar tanggung, keluar kebelat kencing. Sama. Gue kan nonton Pabrik Gula ya, lagi di pertengahan film. Aduh, mau pipis lagi gue. Aduh, mau keluar nanggung, tapi bodoh, gue keluar aja anjir. Pas balik udah ritual anjir. Emang kita tuh udah tahu cuy kalau filmnya tuh udah kayak gini. Jadi pipis aja turun ke bawah. Saya tuh merasa rugi cuy, kita ngeluarin 50.000. Makan duit yang udah gue bayar. Iya, yang gue udah bayar. Udah itu kodrat gue udah ganti ke gue nih.
Atau lu mau masih ngata-ngatain lagi? Udah. Udah. Puas gue pakai mindset kena botak nih. Lucu banget, Cok. Apa ya? Gue kemarin nonton Minecraft, terus Pabrik Gula. Pabrik Gula udah gue bahas ya kemarin. Itu KKN versi light. Wah, Sir, itu lu kalau nonton tuh malu, Sir. Kok malu? Kenapa tuh malu tuh? Maksudnya tuh kita kuliah mahal gitu, Sir. Terus kita nonton ini gitu kan. Kita kuliah gitu capek-capek nontonnya film gitu. Oh iya, ngomong-ngomong pabrik gula, gue ada cerita nih. Apaan? Eh, Kemarin malam ada beberapa bocil nih tetangga gua. Mereka tuh ini masih ada yang SD, ada yang SMP lah. Hmm. Eh, Terus gini, eh, mereka tuh ceritanya mau nonton bioskop. Nah, sebenarnya tuh di dekat rumah gue tuh ada mall yang ada bioskopnya. Cuman mereka malah milih tempat yang agak jauh malah gitu loh. Dan menurut gue bang jauh dari tempat dari rumah kita ke bioskop tersebut. Dan anehnya tuh mereka nonton malam anjing. Dan dari situ gue kepikiran apa film yang tayangnya malam gitu loh, jam 8 ke Oh, atas. ini nih. Gue langsung kepikiran pabrik gula angkat dong. Terus gue mikir, bocah kagak ditemenin orang tua nonton pabrik gula angkat, anjing nih masa depannya gimana, Cok? Tapi biasanya nggak dibolehin sama ininya, counter ininya. Apa yang jaga kasirnya nggak ngebolehin biasanya ya. Ya itu kalau misalkan lo bareng bocah nih nonton film 17 misalkan. Tuh bocah nggak dikasih tiket, kayak masnya aja yang dapat gitu. Ini bocah nggak dapet sih. Bisa gitu mereka. Oh bisa gitu ya, gue Bisa. nggak tahu dah tuh kelanjutannya Nah, bagaimana. itu dia. Tapi mereka tetap berangkat sih. Nonton Jumbo kali ini, nonton Jumbo. Nobar Jumbo, emang mantep. Oh ya, Jumbo bagus guys. Itu ceritanya agak dark juga ternyata. Maksudnya mature gitu, dewasa gitu untuk film anak-anak sih menurut saya. Keren sih. Hebat. Support terus. Jangan pakai Oh iya, Hah? ngomong-ngomong Jumbo tuh ada beberapa animatornya yang alumni dari kampus gue, Ge. Emang Iya, ada berapa ya? 4 apa kalau nggak salah, 4 orang lulusan kampus gue jadi gila. animatornya. Keren sih. Bangga sih harusnya mereka. Bangga dong, kampusnya bangga. 5 tahun cuy. Gila, lu bayangin, Cok, lu keluar kampus baru wisuda, terus lu langsung ngerjain project Jumbo, anjir. Dan si sutradaranya juga dia nggak mengharapkan banyak juga cuy. Maksudnya itu kayak nggak Iya. meledak ini gitu. Oh, ternyata lebih. Ada berapa orang nih animatornya? 3, 4, 7. Itu baru animator. Gila. Baru animator. Selebihnya ada yang 3D karakter, lightning composition, segala macam banyak dah. Oke. Oh Jadi iya, buat denger-denger ini Ray, lu udah pernah nonton pengepungan di bukan dari bukit? apa ya? Ini dari kacamata gue yang suka filmnya Joko Anwar ya. Pertama nih film sadis gila. Lo mau tahu sadisnya Kenapa apa nggak? Kayak ada pemer pemerkaosan lah. ditampilin kah? Enggak sih. Gila aja kalau ditampilin gue juga kasihan. Karena itu lumayan dark juga cuy. Anak SMA men. Gila ya. Oh, anak SMA. Iya. Gila. Terus kayak banyak apa pemukulan lah apa. Pokoknya kekerasan banget. Lo nggak bisa nonton sama keluarga. Waktu itu gue nonton Waduh. sama ayah gue cuy. Terus gue kayak, duh, ya sadis juga. Gitu. Maksudnya tuh kayak gue tuh sering nonton film action ya. Terus ada film sadis kayak gini tuh gue langsung, aduh, kena mental juga gue pas pulang. Makanya besoknya gue nonton Jumbo. Jadi menurunkan pace gue aja. Tapi kalau dari segi actionnya gimana? Bagus apa enggak? Wah itu apa ya, penggambaran dunianya tuh sadis men, kayak orang ngejarah lah apa, terus ada orang yang diculik gitu. Itu gila sih, sangat menggambarkan jelas pada masa itu ya.
Ya lu tahu kan referensinya ke masa mana? Iya tahu. Kayaknya aslinya lebih serem dah. Wah, itu kalau lu nanya sama orang-orang aslinya ya, apa yang merasakan di situ sih parah men. Itu apa ada toko ditaruh ini cuy sajadah biar nggak dibakar cuy. Terus dibakar gak? Ya enggak mungkin. Aduh, ada sajadah gitu nggak jadi ya. Pulang lagi. Anjir. Iya makanya. Terus banyak yang dibunuh lah apa segala macam. Duh. Jadi buat kalian yang cukup nonton sekali abis itu udah. Tapi menurut gue ceritanya agak kurang, Sir. Wah, kurangnya gimana tuh? Karena ceritanya kan menceritakan tentang nih orang dia mau mencari keponakan dia. Udah gitu. Di Bukit Duri itu. Oh, intinya itu ya. Intinya itu. Tapi world buildingnya tuh emang sangat menggambarkan dunia kalau rasisme tuh berjalan sampai bertahun-tahun gitu. Iya, Makanya iya, iya. Benar-benar. agak serem juga. Jadi kalau lu mau coba nonton film yang agak sadis, silahkan. Apalagi Sar, Oke, lu oke. nonton apa Sar? Pabrik Gula lu nonton nggak? Enggak anjir. Wah, Enggak nonton gue. rugi lu. Gitu. Tadi gue bilangnya malu tapi sekarang rugi. Nungguin keluar di Idlix aja dah gue. Menurut gue ya Sar, lu bajak tuh film, rugi, lu merasa rugi. Kenapa tuh? Lu nonton KKN nggak? Kakaknya nonton. Nah itu lu bayangin mereka bukannya ke kampung, ke pabrik gula, udah itu aja. Ceritanya sama ya. Cuma beda latar tempat doang. Kayak 7 orang ke tempat yang apa ya, tempat lain lah gitu, dia kayak kerja lah apa segala macam, terus kayak diserang setan karena temennya maksiat di tempat yang terlarang gitu. Jadi ini mah kayak KKN juga. Dah. Emang dunia ini penuh dengan maksiat. Mending gue nonton Mangku Pocong. Tapi gue pengen tahu sih alasan dia maksiat tuh kenapa sih, Ray? Ya nafsu doang. Segampang Iya kan itu ya. segampang itu, iya emang gara-gara nafsu doang anjir. Anjir, anjir. Ini apa dendam dalam dosa anjir. Oh iya, ini Ray, apa namanya? Pengepungan tuh endingnya gimana? Bagus apa gimana? Menurut lo? Endingnya tuh ending dari ceritanya dia anjir. Gue nggak mau spoiler sih. Tapi bagi gue ya, gue tuh pengen ngelihat lebih banyak tentang dunianya Sar, nggak cuman di lingkup sekolahan. Itu kan nyeritain kan sekolahan ya. Lu kalau lihat sekolahannya tuh Oh, kayak penjara Sar. Jadi kayak ada pos satpamnya tuh polisi pakai anti peluru, Cok. wah. Jadi itu nih emang bener sekolah buangan, terus isinya ya orang-orang gila semua gitu. Oh iya iya paham gue Sekolah paham. buangan gila gitu. Satpamnya aja pakai anti peluru anjir. Pakai vest. Terus kayak misalkan ada berita tiba-tiba ada kerusuhan lah apa segala macam. Nah, itu gue mau lihat ininya cuy, kayak lihat nih kerusuhannya, gila, sadis gitu. Tapi ini kita di sudut pandang orang yang mau mencari keponakannya. Salah sudut pandang ya. Iya, Salah orang. gue pengen lihat terus dunianya gitu cuy, kayak ini orang ngambil TV lah apa segala macam. Terus ada orang apa, pokoknya emang sadis cuy kelihatannya. Tapi emang ini productionnya gila sih. Kayak lo kalau nggak tahu sutradaranya orang Indo juga bakal bilang ini bukan Indo cuy. Kayak Jumbo lah ya. Karena emang dia juga pakai production dari Amerika juga sih. Iya iya. Tapi si main lah. Kalau banyak orang yang kurang suka, tapi paham gue mereka kurang sukanya. Karena banyak hal-hal yang agak aneh juga. Yang Gue tidak tuh masuk banyak akal. lihat seliweran nih di sosmed lah gitu. Orang habis nonton pengepungan tuh ketakutan gitu. Nah titik takutnya tuh di mananya tuh? Gue pengen tahu tuh. Ya banyak darah cuy. Oh banyak darah. Maksudnya itu kayak orang dipukul lah, dibacok apa segala macem. Hmm. Kayak emang bisa terjadi di kehidupan nyata aja gitu.
Tapi itu pukulannya ini nggak real nggak orang apa? Ngerti gak sih lo maksud Enggak, gue? lo jangan kayak di komen TikTok ngapa yang bilang ini film settingan deh, kayak editan gitu. Kalau film dokumenter aja banyak yang ada skripnya nih. Lu kira apaan anjir? Emang nggak pakai otak ngetik. Film kelihatannya settingan kayak editan. Ya kalau nggak diedit ya lu lakuin aja. Balik ke tahun segitu. Lu rekam tuh. Boro-boro tuh kamera lu masih ada. Kalau dijarah juga kamera lu, panik. Siapa tahu kan apa sutradara pengen yang realistis gitu, aktornya digampar beneran. Oh, dibacok beneran gitu. Mas gitu. Mas, bangun mas. Ya tapi emang gue yang suka film action aja gitu, Sar. Jumbo nih Jumbo, drill buat segala usia banget sih. Aduh, 6,5 ya. Kok Lu nonton? segitu ya? Lu nonton gak sih? Enggak. Kalau di IMDb berapa? Jumbo. Biasanya di IMDb ada. Ini 4,7. Ah, ini IMDb 8,2. Bukan ini mah. Ya bener-bener 8,2. Tinggi. Apa ya yang voice aktornya bagus, banyak musik-musik yang terotak gitu. Visualnya keren, man. Iya. Sama ceritanya agak dark juga nih, kayak dia nih yatim piatu gitu. Terus gak bisa sekolah kan sedih. Lu jangan ketawa nih, lagi serius. Terus kayak si karakter Jumbo ini yang punya buku yang selalu dia bawa gitu, karena itu pemberian orang tuanya gitu. Jadi emang layak sampai berapa itu ya? Berapa juta penonton tuh? Tadi gue lihat dah. 6 juta, men. 6 juta penonton. Gila. Paling atas ini, Sur. Desa Penari, Cuk. 10 juta. Wih, padahal udah lama ya? Enggak, ininya jumlah penonton ya. Jumlah penonton terbanyak. KKN di Desa Penari. Lu nonton kan ya kayak KKN? Nonton. Menurut lu bagus nggak? Menurut lu ya? Menurut gua. Iya. Nih jujur aja. Gimana ya? Ya, karena gini, karena itu kan awalnya kan dari cerita kan, maksudnya dari yang kayak lu baca novel, jadi tuh kayak lu udah tahu alur ceritanya gitu, jadi kayak kalau menurut gue ya udah biasa aja gitu, dan gue tuh lebih suka pas itu masih dalam bentuk cerita gitu loh, sebelum divisualisasikan, gue lebih suka di situnya, soalnya kayak di situ tuh imajinasi gue main anjing, kayak gue bisa lu baca tweetnya? Enggak, waktu itu gue dengar dari siapa ya? Pokoknya gue nonton YouTube. Oh, dia jadi dia tuh nyeritain. ngeceritain. Oh. Karena Nah, emang di situ tuh kakaknya dari tweet gitu kan. iya, jadi di situ tuh kayak imajinasi gue tuh lebih main gitu loh. Jadi gue lebih dapat feel-nya gitu kebanding gue nonton. Oke. Tapi jujur saja ya, KKN production desainnya bagus menurut gue, kayak niat gitu. 5,7 anjir. Tapi sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuma gue lebih dapat pas diceritakan itu lah. Bagus-bagus aja, tapi banyak gue tuh keselnya sama film horor Indo ya. Mereka tuh banyak kayak jump scare yang gak perlu gitu, Sir. Lu ngerasa gak sih kayak dia nih lagi nengok ke jendela nih, terus dia dipanggil sama temennya kayak, "Woi, pakai sound yang kencang gitu, Sir." Kayak gitu. Ya lu kan kaget juga gitu ya, kayak apa sih manggil doang pakai ada sound effect. Kayak ngagetin tuh nggak perlu kayak gitu sih. Jadi agak kurangnya film horor Indo ya, saya berharap bisa dibawa dengan lebih baik lagi. Agak lain ini, ngakak gue anjir. Itu bagus sih menurut gue. Salah satu yang film Indo komedi yang bagus sih menurut gue. Wah, gue ngakak sampai ini cuy. Sampai sebelah gue spoilerin ke pacarnya anjir. Gue lagi nonton ya, sebelah kiri gue orang pacaran anjir, terus si cowoknya kayaknya udah nonton gitu, terus dia bilang ke ceweknya, "Ini adegan si ini begini gitu." Nah, ini dia dapat telepon si ibunya meninggal. Anjir, kan gue kena spoiler ya. Gue kan jadi nggak sedih, cowok, kan gue udah dikasih tahu gitu, kayak rese ini orang. Nah, itu dia
tiba-tiba izin mau ke kamar mandi gitu. Izin so, jadi kayak siap, kami akan kembali lagi gitu kata dia. Terus kata gue, udah mati ya, gak usah balik kalau bisa gitu. Kalau perlu, kalau perlu gak usah balik lagi, lu nonton di Netflix aja sono berdua. Kayak rese. Apalagi Warkop DKI ya dulu lucu sih ini. gue lebih suka yang dulu kalau Warkop DKI. Iyalah itu legend Itu banget sih. baru nih. Legend banget. Pengabdi Setan 2 gue lebih suka yang pertama sih. Nah, gue pertama aja belum nonton kayaknya dah. Kalau yang pertama tuh apa ya, misteri banget cuy, kayak ini si ibu kenapa, terus apa segala macem gitu. Kayak sektenya tuh sedikit demi sedikit dikasih lihat gitu Sar. Terus pas di yang kedua ya ini ada kayak sekte gitu cuy. Sekte yang apa ya, kayak pemuja gitu mungkin. Oh iya, di yang apa? Pengabdi Setan 2 tuh kayak gue pernah lihat scene yang orangnya nembakin setannya itu kenapa tuh? Pengen tahu dah gue. Nembakin setannya yang mana? Oh, tahu Gue tahu tahu tahu. Dia nah, itu pas di ending singkat gua. Emang gue juga bingung setan kenapa ditembak ya. Dia punya nah, kayak itu kayak semacam apa sih namanya Ser? Kayak benda yang bisa mengusir setan gitu tuh. Ya dia punya, apa? iya nggak, maksudnya kayak dia punya alat untuk mengusir setan ya. Kamu ngomongnya gitu aja deh. Jadi kayak Anjir, pergi ngusir lo gitu. setan. Pergi lo setan gitu. Setannya lagi ngerayap di tembok tuh Ser. Waduh. Kayak terbang gitu kayak wow. dia pas ditunjukin benda itu dia langsung wow, apa nih gitu. Kabur anjir, langsung gak ikutan dia, kena cooldown dia langsung. Emang kalau di film horor tuh punya benda yang bisa cooldown musuh tuh enak cok. Anjir, bisa ada benda begitu. Sir, kayaknya ya. Nih, gue dapet dari ini ya, dari reviewer luar ya. Bukan luar sih, orang sini. Iya, Katanya iya, iya. film horor harusnya manggil ini cuy, apa, tentara bawa senjata api gitu Sir. Terus ditembak tuh satu rumah. Anjir, ketungan dong. Terus atau enggak dong, itu sadis anjir. Atau enggak kayak misalkan itu hotel berhantu, banyak orang suka, banyak yang kebunuh. Ya udah diratain aja gitu. Langsung kelar, nggak ada masalah lagi. Vina lu nonton gak Sir? Nah, itu tuh gue semenjak yang ada VN yang dia nangis-nangis kagak jelas tuh, yang apa dia bilang tangan ada patah gitu. Tuh gue dari situ gue udah gak suka, kayak anjing apa sih ini, kayak lebay bet anjing. Apaan sih lu nonton? Tapi lu nonton kan? Enggak, gue gak nonton. Oh Emang gue enggak. gak suka anjing. Bukan ada Oh, kenapa-napa. gua kira Gue lu tuh dari gua kira lu nonton. enggak, gue gak suka anjing. Kayak gue gak tahu ya kenapa ya, tapi dari diri gue sendiri kayak anjing lebay banget, bangsat bangsat. Kayak pembunuhan juga banyak gitu loh, yang kayak lebih parah dari lu pun ada gitu. Hmm. Tapi lu dilebay-lebaykan sampai bikin film, jadi menurut gue kayak apaan sih anjing gitu aja. Menurut gue sih emang ini film makan hype banget ya. Maksudnya ini lagi mereka tuh mau membangkitkan ini kan, kayak kasus yang udah lama gitu. Terus orang-orang Iya, langsung kayak, "Weh, nonton nih film nih dari kisah nyata si ini kesurupan apa segala macam." Menurut gue sih horornya cuma itu doang ya. Bagi gue ya. Horornya tuh yang kesurupan itu. Terus thrillernya ya adegan ditabraknya apa segala macam. Itu alasannya juga kenapa mereka tidak masukin ke Netflix, karena wow, pusing sekali itu mereka pasti. Kayak, aduh ternyata cerita aslinya gak gini lagi, gimana dong gitu. beda cerita ya. Iya ternyata, wah beda juga ternyata. Emang kacau sih. Sewodino banyak juga yang nonton. Dewo Dino gue gak nonton. Laskar Pelangi itu gue nonton. Oh ini emang uh, film yang menginspirasi sekali. Gila, ini Berapa? gue dari kecil udah nonton ini anjir. Gua nonton kapan ya? SMP apa SMK?
Emang Jir. the best film sih. Ini dari 2000. Oh, ini dari 19. Ini apa? Oh, ini yang baru-baru ini. Perasaan Mati Rasa. Kodrat 2 juta, men. Lumayan banyak. Petaka Nah, gunung. itu yang ke 2 jutanya ada gua tuh. Ketika semua orang menyalahkan Ita akibat melanggar mitos, Maya tidak percaya. Apakah cuma karena hal itu sahabatnya harus menanggung akibat yang sangat mengenaskan? Ataukah ada hal lain yang Ita telah perbuat hingga ia harus menanggung siksa dan teror sedemikian kejamnya? Maya berusaha mencari jawabannya demi menyelamatkan nyawa sahabat yang sangat ia sayangi. Premis banget ya. Gue kan pengen tahu kenapa namanya Petaka Gunung Gede ya. Di sini tulisannya cuma segitu doang. Apalagi. Kodrat perayaan mati rasa nih gue nggak tahu. 3. Oh, ini pengantin set. Aduh. Itu bentar gue lupa ini pemain kayak dulu pernah tahu gue yang itu. Gue kayak pernah tahu dan itu Kok cuma gue nggak nonton. bobo bareng gini sih anjir. Ipar adalah maut emang. Sar, lu harus nonton Ipar adalah maut, Sar. Kenapa tuh? Yuk nonton ya, gue gak mau spoiler. Gue tuh tadinya ya, gue tuh nih tuh ada tulisan yang bila esok ibu tiada. Gue tuh tadinya dari mungkin setahun sebelum film itu dirilis, berarti kan masih kayak spoiler gitu tuh. Ada posternya. Itu gue sebenarnya udah pengen nonton. Cuma pas filmnya rilis nggak sempet anjing. Gue belum nonton nih besok ibu tiada nih. Home Sweet Loan udah. Pemandi jenazah 1 juta, banyak juga. Tapi dilihat dari sini ya, horor. Ini horor. Sekawan Limo nih komedi, bisa gue bilang. Horor, siksa kubur, gila banyak juga. 4 juta cuy. Gue udah nonton Siksa Kubur. Gue nggak paham anjing sama ceritanya. Bagian yang mana? Kayak gimana ya anjing kagak jelas. Iya, Coba bagian yang mana? dari mana ya? Dari setelah dia ini dikubur hidup-hidup tahu gak lo? Itu tuh yang dari awal. Gue tuh sebenarnya kan gara-gara cerita gak jelas dan juga gue tuh lagi nonton di rumah temen gue, jadi gue nggak nonton sampai selesai. Dan gue nggak nangkep ceritanya aja kayak anjing kagak jelas. Kenapa Bisa dia ngubur diri? bukan abis itu jadi kayak kan abis itu tuh banyak masalah yang terjadi gitu loh kayak bisa jadi digangguin setan gitu. Gue nggak ngerti anjing kenapa. Menurut gue diganggu setan karena karena gimana ya? Lo kalau nonton sampai akhir mungkin bisa tahu gambarannya ya. Ini teori gue ya. Waktu mereka dikubur, lo ngeliat kan dia dikubur sama mayat orang gitu. Ya lihat. Nah itu mati menurut gue ya. Mereka udah meninggal cuy. Si Hmm. cowok digigit ular, si dia dikubur hidup-hidup. Nah di situ tuh gue agak bingung tuh tapi kan dia bangkit gitu dari kubur. Enggak, menurut gue itu cuma kayak hayalan mereka aja cuy. Menurut gue ya. Karena ini emang film penuh dengan apa ya, pertanyaan. Karena kan sutradaranya juga Joko Anwar juga jadi. Tapi setelah gua nonton film itu gua langsung sholat cuy, asli dah. Itu gua habis dari bioskop turun ke bawah sholat gua langsung. Kayak aduh, serem juga. Gue tuh penasaran sama siksa kubur tuh cuma gara-gara gue nemuin satu scene yang orangnya tuh lagi disiksa di kubur dan gue nggak nemu scene itu anjing. Gue nggak tahu itu di yang ada di menit YouTube ya? Iya. Geblek itu mah bukan. Oh beda. Beda kocak, bukan yang itu. Ya, Itu mah yang suka muncul di grup WA keluarga ya yang lihat ini. Inilah salah film. Tentu saya gue kok nggak nemu anjing scene-nya. Jadi ya gitulah. Kita sih berharap tahun ini dan kedepannya banyak film-film selain film horor ya. Ini Jumbo udah mulai perkembangan tuh. Komang 2 juta banyak bro. Emang kita tuh hanya butuh sedikit dorongan saja.
Ini apa sih? Oh, ini Iqbal Ramadan. Ya, jadi Kalau gue apa? berharap ke depannya tuh lebih banyak film-film komedi anak muda gitu loh. Lu tahu film ini gak sih? Filmnya Raditya Dika, kayak kayak apa ya namanya? Oh ini apa ya, gue lupa. Marmut Merah Oh, Jambu. iya, eh, tapi kan film tentang anak muda tuh harus relatable sama semua orang, cuy. Kayak, iya nih gue relate ke sini. Nggak cuma seumuran itu aja, semuanya harus relatable, cuy. Iya emang. Makanya jadi agak Ya, susah juga. ya emang sih udah Kayak, beda zaman. Tapi mm-mm. daripada nayangin film horor terus anjing, kayak gak ada perkembangan bangke. Iya makanya. Tapi ya kurang 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 gila film horor. Bukannya kita nggak suka horor ya, tapi kita tuh ada inian lain gitu, kayak kita bisa gitu. Yoi. Jadi itulah yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa nonton live gue ya. Like dan subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya.